Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI Lok Sumawe Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah premanisme dan arogansi dalam pandangan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari materi yang kita sampaikan ini adalah untuk menjadikan pelajaran buat kita agar jangan menjadi golongan premanisme. Jangan menjadi golongan arogansi. Kenapa? Karena dari pemaparan yang akan kita sampaikan dalam pandangan ayat dan hadis serta menurut pandangan para ulama tafsir, ternyata ini adalah sifat yang tidak bagus. Sifat yang tidak baik yang harus dihindari dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lihat pertama dulu dari definisi. Pertama adalah premanisme. Secara bahasa, kata premanisme adalah istilah modern, bukan istilah bahasa Arab klasik yang mengacu pada perilaku pemaksaan. Nah, ini secara bahasa kita lihat premanisme itu adalah terlihat dengan ada sifat dan sikap pemaksaan. Memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak hak yang harus dipaksakan. Kalau misalnya seorang orang tua memaksa anaknya untuk salat, dia sudah balik tapi tidak mau salat, dipaksa. Nah, ini ada kebaikannya. Ya, memang sudah saatnya orang tua menyuruh anaknya untuk menjaga salat. Sehingga terkadang perlu pemaksaan. Pemaksaan di sini bermakna nilai kebaikan. Nah, tapi dalam premanisme tidak demikian. Pemaksaan di sini dalam bahasa sekarang mungkin seperti bully ya, atau apapun sejenisnya. Artinya memaksakan seseorang sehingga orang yang dipaksa tersebut mendapatkan kemudaratan. Misalnya tiba-tiba datang satu perintah, satu aturan yang tidak jelas. Orang yang sudah memiliki rumah, di mana rumah tersebut adalah jelas suratnya, jelas identitasnya, ada surat menyurat tentang jual beli rumah tersebut, dan itu merupakan rumah turun-temurun dari sebuah keluarga. Misalnya tiba-tiba ada peraturan yang tidak jelas sehingga dipaksakan orang tersebut keluar dari rumahnya yang merupakan rumah dirinya. Ini bagian dari premanisme. Sama seperti kasus orang-orang Yahudi yang mengusir orang Palestina dari tanah airnya. Nah, ini premanisme juga. Nah, itu gambaran pertama secara bahasa. Kemudian juga premanisme juga diartikan kekerasan. Biasanya sikap para premanisme ini kasar, jahat itu biasanya. Seperti menendang, menyepak, menampar, dan berbagai macam bentuk kekerasan. Termasuk kalau misalnya terjadi KDRT dalam rumah tangga. Nah, ini hati-hati. Ini juga bagian dari premanisme. Nah, ini kalau yang pelakunya adalah suaminya, nah ini berarti ini suami yang preman nih. Kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, yang pelaku itu istrinya, sehingga terjadi kekerasan terhadap suaminya, nah ini istri yang preman juga, kalau boleh kita artikan.
Nah, bagaimana dengan kalau misalnya orang tua kepada anaknya ya melakukan kekerasan, kalau dalam rumah tangga disebut KDRT, kalau dalam kehidupan masyarakat berbagai macam bentuk kezaliman dan kejahatan. Nah, ini berarti adalah orang tua yang melakukan premanisme terhadap anak-anaknya. Atau tidak sedikit terjadi anak-anaknya yang menjadi preman bagi orang tuanya. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Jadi premanisme itu ada unsur kekerasannya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Bagaimana halnya kalau misalnya premanisme itu terjadi dalam sebuah negara. Nah, ini yang menjadi korban itu masyarakat. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kemudian premanisme juga diartikan ancaman. Jadi apapun bentuk mengancam. Mohon maaf ya, dengan kemajuan informasi dan teknologi hari ini terkadang tidak sedikit ancaman itu muncul dalam bentuk SMS atau dalam bentuk suara atau bahkan dalam bentuk fisik. Ya, ini hati-hati. Ya. Ketika ada unsur ancaman, nah ini bagian daripada gaya premanisme. Juga diartikan premanisme ini adalah penguasaan wilayah atau orang lain secara sewenang-wenang. Sebagaimana kita sebutkan tadi, seperti kasus orang-orang Yahudi yang menguasai daerah Palestina. Yang kita tahu bahwa Palestina itu adalah merupakan memang tanah mereka. Yahudi itu datang belakangan numpang sebentar, akhirnya menjadi penumpang yang akhirnya menguasai dan sewenang-wenang terhadap orang Palestina. Itu contoh yang paling jelas. Nah, begitu juga dalam sehari-hari misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada penguasa daerah-daerah tertentu yang seharusnya dia bukan penguasa. Nah, ini kalau kita baca sejarah orang-orang jahiliyah, memang begitu. Jadi di masa jahiliyah itu ada memang kelompok-kelompok tertentu yang punya kekuatan. Ya, punya kekuatan, badannya tegap, kemudian punya alat-alat sajam atau senjata tajam apapun bentuknya. Sehingga pada saat itu di zaman orang-orang jahiliyah itu, siapa yang kelompoknya terkuat, itu akan menguasai sebuah daerah atau sebuah wilayah di mana mereka itu lemah dan kalah berhadapan dengan orang yang kuat ini. Nah, ini secara umum kita lihat makna daripada premanisme. Kemudian dalam bahasa Arab, perilaku ini sering diistilahkan dengan baghyun. Baghyun itu artinya kezaliman atau melampaui batas. Nah, sebagaimana kita sampaikan tadi, kezaliman itu adalah kejahatan yang ditimbulkan yang akan memberikan mudarat terhadap mereka yang menjadi korban atau melampaui batas. Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Ini yang baik silakan dilakukan, kemudian kalau ada yang tidak baik silakan ditinggalkan. Jadi orang-orang premanisme ini adalah pelaku baghyun. Mereka adalah memiliki sifat melampaui batas. Ya, terkadang mohon maaf mereka tidak mengenal mana halal, mana haram, mana baik, mana mudara. Itu tidak ada istilah bagi pelaku premanisme. Yang ada pada mereka adalah semua kejahatan itu bagian daripada pakaian kehidupannya. Kemudian dalam bahasa Arab, premanisme ini juga diartikan al-zulmu atau zulmun yang diartikan dengan penindasan. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang insya Allah kita sebentar lagi Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Nah, jadi kalau kita lihat antara penjajahan dengan kemerdekaan, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, Masya Allah para pejuang kita dulu yang telah bergerak, berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan berhasil
mengusir penjajah, tidak lain adalah karena mereka merasa ditindas. Mereka diperas, ditindas dengan berbagai macam ancaman, maka mereka bangkit. Bangkit bergerak untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Jadi semua penjajah itu sifatnya menindas siapapun mereka. Jadi zulmun yang berarti penindasan adalah bagian daripada kejahatan. Maka kalau kita ingin melihat apakah hari ini Indonesia betul-betul sudah menikmati kemerdekaan? Nah, ini pertanyaan juga yang menarik untuk kita jawab dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insya Allah Indonesia itu merdeka dan menikmati kemerdekaan dengan syarat tidak ada penindasan di dalam dia menjalani kehidupan sebagai putra bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika masih ada penindasan, maka walaupun kita Indonesia sudah merdeka, maka pada dasarnya kita masih seperti dijajah. Nah, maka oleh karena itu besar harapan kita siapapun pelaku penindasan dari manapun mereka berada itu harus bertaubat karena itu adalah sifat penjajah. Kemudian premanisme dalam bahasa Arab juga diartikan ifsadun. Ifsadun itu membuat kerusakan di bumi. Lihatlah, kerusakan yang dilakukan itu akan menimbulkan kemudaratan. Baik itu kepada alam, ya penghuni di bumi, di langit, manusia, binatang, semua itu akan mengalami dampak daripada pelaku premanisme. Kerusakan yang dilakukan itu juga akan memberikan mudarat bukan hanya kepada masyarakat dan alam sekitarnya, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri. Maka sekali lagi, premanisme dalam bahasa Arab juga diartikan, disebut dengan ifsadun, membuat kerusakan. Maka dimanapun ada premanisme itu tidak nyaman. Dimanapun mereka berada itu tidak nyaman. Ketika mereka berada di ranah politik, maka rusak politiknya. Ketika mereka hadir dalam bisnis, maka bisnis juga rusak. Artinya dimanapun mereka berada tidak akan tenang. Kalau premanisme itu hadir bagi mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat, itu masyarakat akan menjadi rusak. Na'udzubillah, kalau seharusnya mereka ditugaskan sebagai petugas keamanan untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, agama, dan negara, kalau sifat premanisme ini ada pada mereka justru akan terjadi kerusakan. Karena Allah sendiri sebutkan ifsadun. Nah, kalau dalam Al-Quran nanti kita lihat pelaku-pelaku kerusakan itu diantaranya adalah orang-orang munafik. Ketika Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Mereka mengatakan kami bukan melakukan perusakan. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang memperbaiki. Ayat berikutnya Allah menegaskan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Tidak. Kalian itu perusak, cuma kalian saja tidak menyadari. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa premanisme ini pelakunya adalah melakukan berbagai macam kerusakan dan bahkan kerusakan yang dia lakukan itu dianggap sebagai perbaikan. Nah, dia tidak sadar kalau itu sebuah kerusakan. Maka siapapun mereka yang menjadi premanisme, rumusnya cuma satu, bertaubat. Sebelum terlambat, kembali ke jalan Allah sehingga apa yang dilakukan itu tidak lagi mengandung kerusakan. Kemudian dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, premanisme ini juga diartikan adalah i'tida'u. Apa arti i'tida'u? Agresi atau menyerang secara zalim. Nah, ini beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan premanisme. Di dalam Al-Quran Allah dengan tegas menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Dan janganlah kamu berbuat melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini kita selesai di pengertian premanisme. Kemudian ada teman daripada premanisme ini, atau ada adiknya atau abangnya, yaitu arogansi. Nah, karena antara premanisme dengan arogansi ini adalah dua arti yang sangat dekat. Arogansi adalah kesombongan yang membuat seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Arogansi ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-kibr atau sombong. Antara arogansi dengan premanisme adalah dua hal yang tidak berbeda. Hanya berbeda nama, tapi dalam terapinya sama-sama nilai kejahatan. Kita lihat sebuah hadis Rasulullah, Rasul bersabda, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Ciri khas orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Mari kita lihat pandangan beberapa ahli tafsir tentang premanisme dan arogansi ini. Premanisme menurut Ibnu Katsir menafsirkan kalimat wala ta'tadu. Quran surah Al-Baqarah ayat 190, beliau menyebutkan bahwa sebagai larangan memulai agresi, menindas, atau mengambil hak orang lain secara zalim. Nah, ini menurut Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan bahwa premanisme ini bagian daripada sebuah sifat dan sikap suka menindas, mengambil hak orang lain secara zalim. Nah, kemudian menurut Al-Qurtubi, premanisme ini beliau mengaitkan dengan baghyun, adalah akar dari segala bentuk perampasan hak, termasuk kekerasan fisik atau menguasai wilayah tanpa hak. Nah, ini hampir mirip dengan pandangan Ibnu Katsir. Hanya saja ini beliau menambahkan kalimatnya adalah ini adalah akar daripada segala bentuk kerusakan. Kemudian As-Sa'di menyebutkan perilaku ifsadu fil ardi adalah mencakup segala bentuk tindakan kriminal, ancaman, dan kerusakan sosial. Kemudian kita lihat arogansi dalam pandangan para ulama. Yang kita sebutkan tadi, arogansi adalah bagian dari al-kibr dalam bahasa Arab. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa arogansi ini adalah sombong yang menutup hati dari kebenaran sehingga tidak bisa menerima hidayah. Ini bahaya sekali. Mereka pelaku premanisme, kemudian pelaku arogansi ini akan menjadi orang yang digambarkan oleh Ibnu Katsir ini adalah tidak bisa menerima hidayah. Dalam Al-Quran, golongan manusia yang tidak bisa menerima hidayah itu adalah golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang Yahudi, golongan orang-orang munafik, yang mereka ragu dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, sehingga khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya, wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengarannya, wa ala absarihim, tidak bisa melihat kebenaran. Menurut Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan arogansi sebagai penyakit hati. Nah, ini beliau menghubungkan arogansi atau kesombongan inilah bentuk penyakit hati yang membuat pelakunya itu merasa lebih dari hukum Allah. Nah, ini hati-hati. Padahal kita ini, manusia ini kan makhluk Allah. Semua kita sadar kita ini adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kepada kita kesempatan hidup di atas permukaan bumi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang memberikan oksigen kepada kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan kelak juga Allah yang akan mematikan kita. Tapi lihatlah, orang-orang arogansi, ya kawan daripada premanisme ini, mereka itu adalah orang-orang sombong yang merasa dirinya lebih daripada hukum Allah. Sehingga mudah menindas dan meremehkan orang lain. Kemudian Al-Qurtubi menafsirkan arogansi adalah sebagai sifat iblis yang pertama kali menolak perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Para pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, para pemirsa RRI Loksmawe Official, dari definisi dan
pandangan para ulama tafsir tentang bahaya premanisme, bahaya arogansi yang kita sampaikan ini adalah sekali lagi menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa dalam menjalani kehidupan janganlah menjadi orang-orang yang preman dan arogan. Itu satu. Dan yang kedua, jadilah kita sesama manusia adalah orang-orang yang saling menghormati. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan sesama orang-orang beriman itu adalah ruhama ubainahum. Apa makna ruhama? Saling berkasih sayang. Nah ini ruhama ubainahum. Kasih sayang itu beda dengan premanisme dan arogansi. Premanisme dan arogansi itu sudah kita sampaikan tadi penjelasannya. Sementara ruhama ubainahum itu adalah orang yang berkasih sayang. Orang berkasih sayang ini terlihat daripada bicaranya yang sopan, perilakunya yang baik, saling membantu, saling memperhatikan, saling bertegur sapa, menolong saudara-saudaranya yang hidup butuh kepada kebutuhan, membantu fakir miskin dan anak yatim, kemudian menjadi orang terbaik dengan memiliki ilmu yang terbaik, menjadi putra-putra bangsa terbaik, apalagi kita ini dengan momen masuknya memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80, seharusnya kita bisa menunjukkan diri kita orang yang mengisi kemerdekaan itu bukan dengan premanisme, bukan arogansi, tapi dengan kasih sayang. Ruhama ubainahum. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat, karib, kerabat kita menjadi orang-orang yang senantiasa dipenuhi dirinya, hatinya, perilakunya dengan kasih sayang dan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita daripada sifat yang tidak baik, yaitu sifat jeleknya premanisme dan arogansi. Yang kita berlindung kepada Allah dari semua sifat itu. Mohon maaf dan terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.